Kalau klub malam saja dibuka, kalau tempat pijat dibuka, di sana kan ada berbagai macam kegiatan. Bagaimana orang-orang yang melakukan kegiatan tersebut dapat untuk menjadi manusia yang adil dan beradab dalam rangka mewujudkan keadilan sosial? Kalau mereka tidak diperbolehkan untuk makan rohaninya, Anda bisa bayangkan itu. Karena ini kebutuhan dasar manusia untuk bisa menjadi adil. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Cukup menarik, ini dari Makassar ini. Di tag ke Rumah Pancasila, kami ambil dari Instagramnya Lambe Turah. Ini tentang Wali Kota Makassar, Dani Pomanto, di dalam surat edaran PPKM yang viral itu di sana disebutkan bahwa tempat-tempat ibadah dilarang untuk dibuka atau dalam pengertian ditutup, tetapi di dalam poin ke-10 memberikan keleluasaan kepada klub malam, kemudian karaoke, kemudian tempat-tempat pijat dan lain sebagainya untuk tetap boleh buka sampai jam 5 sore. Nah, ini kita lihat beberapa komentar di Instagramnya Lambe Turah. Ada dari Nina.YYP, gak waras, mendapat 262 like. Kemudian ada dari Megarsia, Innalillahi, mendapat 185 like. Innalillahi buat siapa ya? Buat peraturan hukum Indonesia. Kemudian ada lagi dari Wahyu Payul, gak tahu lagi mau ngomong apa. Pertanyaannya, gimana pendapatnya Rumah Pancasila? Rumah Pancasila hanya memberikan edukasi ya dalam kacamata Pancasila untuk kita mampu hidup di rumah Indonesia dalam praktik hidup sesuai perintah Pancasila. Begini, Pancasila itu dirumuskan oleh para founding fathers itu agar kita itu hidup menjadi manusia-manusia yang benar-benar adil dan beradab. Para founding fathers ini tahu untuk menjadi manusia yang adil dan beradab ini diperlukan sesuatu. Apa itu? Cara kita bertuhan. Mengerti bahwa kita dihadirkan Tuhan di muka bumi ini untuk mengelola semua ciptaan Tuhan, apapun itu secara baik. Maka kita itu bertuhan dengan agamanya masing-masing, aliran kepercayaannya masing-masing, untuk kemudian dapat menjadi manusia yang adil dan beradab. Karena dengan kita bertuhan akan menjadi manusia yang adil dan beradab, maka tujuan untuk mensejahterakan manusia, tujuan untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia yang lahir dalam berbagai perbedaan ini mampu untuk kita mewujudkan. Nah, caranya untuk bertuhan melalui apa? Karena itu perintah pertama Pancasila, dengan melalui agama, yaitu datang ke gereja, datang ke masjid, datang ke tempat-tempat ibadah untuk kemudian mendapatkan firman-firman kebaikan yang diturunkan dari Tuhan melalui kitab-kitab suci agama dan aliran kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, maka menurut Rumah Pancasila, kalau klub malam saja dibuka, kalau tempat pijat dibuka, kalau umpamanya karaoke dibuka, di sana kan ada berbagai macam kegiatan. Bagaimana orang-orang yang melakukan kegiatan tersebut dapat untuk menjadi manusia yang adil dan beradab dalam rangka mewujudkan keadilan sosial? Kalau mereka tidak diperbolehkan untuk makan rohaninya melalui tempat-tempat ibadah mereka, melalui masjid, melalui gereja, melalui vihara, dan lain sebagainya. Anda bisa bayangkan itu. Karena ini kebutuhan dasar manusia untuk bisa menjadi adil. Seperti saya bisa hidup karena saya harus makan dan minum. Hanya makan tok, tidak minum tidak bisa. Sama juga dengan manusia, kamu hanya kerja cari uang tanpa kamu itu berdoa, mendapatkan firman-firman Tuhan melalui tempat-tempat ibadah, maka Anda juga tidak akan menjadi sempurna. Satu sisinya menjadi kurang. Anda hanya menjadi robot tapi tidak menjadi manusia yang utuh, yaitu adil dan beradab. Maka
Surat edaran wali kota ini berdasarkan penilaian Rumah Pancasila loh. Saya sekali lagi mengatakan, ini penilaiannya Rumah Pancasila. Surat edaran ini tidak berdasarkan Pancasila. Kalau sudah tidak berdasarkan Pancasila, maka pasti tidak berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Karena Pancasila itu adalah jiwa daripada Undang-Undang Dasar 1945. Dan dari jiwa itulah lahir turunan-turunannya undang-undang, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, peraturan seperti ini ya sudah, kita tidak usah menyalahkan wali kotanya, tetapi Pak Wali Kota dari Rumah Pancasila menyarankan peraturan ini harus diganti. Bukan dicabut ya, tapi diganti yang lebih baik, yaitu kalau klub malamnya dibuka, lokasi-lokasi wisata dibuka dan lain sebagainya, maka tempat ibadah pun harus dibuka. Dengan memberikan umpamanya yang boleh masuk hanya 50%, 25% dan lain sebagainya, dibagi jamnya. Seperti itu dari Rumah Pancasila. Sahabat Rumah Pancasila, marilah kita menggunakan semua yang ditampilkan di media sosial untuk memberikan edukasi, bukan saling memaki satu dengan yang lain, saling mencerca, saling menyindir satu dengan yang lain, tetapi saling mengingatkan agar kebenaran Pancasila benar-benar dapat dipraktikkan secara baik di rumah Indonesia. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, jangan lupa selalu tag masalah-masalah Anda ke Rumah Pancasila. Kami siap memberikan jalan keluar yang terbaik.